Penceramah Yahya Waloni ditangkap tim Bareskrim Polri di kediamannya di kawasan Cibubur Kamis sore. Yahya langsung dibawa ke Bareskrim Polri. Penceramah Yahya Waloni ditangkap tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri atas kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Yahya Waloni dilaporkan oleh masyarakat cinta pluralisme mengenai dugaan penistaan agama terhadap Injil yang tertuang dalam laporan polisi nomor LPB 0287-4-2021 Bareskrim. Yahya dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu, di mana dalam videonya Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible atau Injil adalah fiktif atau palsu. Yahya Waloni diduga melanggar Undang-Undang ITE Pasal 45A Yunto Pasal 28 Ayat 2 dan atau Pasal 156A KUHP. Adanya laporan polisi dengan nomor 0287 4 Romawi 2021 Bareskrim tanggal 27 April 2021. Di dalam laporan polisi tersebut, yang bersangkutan dilaporkan karena telah melakukan satu tindak pidana, yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan sara dan juga penodaan terhadap agama tertentu. Dan juga disangkakan pasal 156 huruf. Sementara itu pemirsa, tersangka penistaan agama sekaligus YouTuber Muhammad KC resmi ditahan di Bareskrim Polri. Muhammad KC akan ditahan selama 20 hari ke depan. Surat perintah penahanan terhadap Muhammad KC telah ditandatangani. Tersangka penistaan agama itu akan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri untuk 20 hari ke depan. Dalam kasus ini, KC dijerat pasal berlapis, yakni pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi juga telah menghapus ceramah provokatif Muhammad KC di situs berbagi video YouTube. Telah keluar surat perintah penahanan terhadap tersangka MK yang langsung ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Pol Asep Edi Suheri, ya. Ditahan untuk 20 hari ke depan mulai tanggal 25 Agustus 2021 ya ke depan. KC ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Banjar Untal, Kabupaten Badung Bali, usai pernyataannya di media sosial menjadi sorotan oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo meninjau pasien COVID-19 yang diisolasi terpusat di KM Tidar di Pelabuhan Kota Jayapura. Panglima dan Kapolri mengucapkan terima kasih untuk kerja keras pada semua tenaga medis dan memberikan semangat untuk para pasien yang terpapar COVID-19. Ada 30 pasien COVID-19 menjalani isolasi di KM Tidar yang berada di Pelabuhan Kota Jayapura. Tim Satgas COVID-19 Jayapura bersama rombongan dari Kapolri dan Panglima mengunjungi pasien isolasi terpusat di KM Tidar. Panglima TNI dan Kapolri berharap masyarakat yang masih melakukan isolasi mandiri di rumah bersedia pindah ke KM Tidar agar pasien yang terpapar bisa lebih diawasi setiap waktu oleh dokter yang bertanggung jawab serta para tenaga kesehatan lebih awas pada obat-obatan yang dikonsumsi pasien. Kapal terapung KM Tidar ini memiliki fasilitas lengkap. Dokter Umum Penanggung Jawab Isoter KM Tidar, Dr. Aditya Tamanopo, sejak 21 Agustus 2021 dengan jumlah pasien awal 34 dan sudah pulang ke rumah 7 orang dengan status sembuh.
MNC Trade New resmi bertransformasi menjadi motion trade. Tak hanya untuk trading saham, motion trade juga dilengkapi dengan kemampuan jual beli reksadana. Motion trade juga akan terintegrasi ke dalam ekosistem motion untuk memberikan kenyamanan pengguna di setiap langkah perjalanan inovasinya. Rebranding aplikasi MNC Trade New menjadi aplikasi Motion Trade menjadi langkah MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Capital Indonesia Tbk untuk semakin baik dari waktu ke waktu. Sebagai aplikasi perdagangan saham dan reksadana online yang memegang lisensi Upper, Motion Trade memberikan pengalaman digital yang stabil, cepat, dan aman. Apalagi Motion Trade juga dilengkapi dengan fitur chart komprehensif untuk membantu trader memvisualisasikan dan menyusun strategi trading. Dan saya yakin pasar modal ke depan akan besar sekali. Yaitu juga kenapa MNC Group memberikan komitmen yang sangat besar untuk MNC Sekuritas, khususnya di online-nya. Apalagi kita lihat sekarang prosentasi pemain lokal sudah dominan ya. Oleh karena itu, peluncuran aplikasi online trading, Motion Trade PT MNC Sekuritas hari ini tentunya merupakan inovasi yang tepat waktu dan sangat ditunggu-tunggu oleh para investor. Terintegrasi ke dalam ekosistem Motion. Motion Trade memiliki berbagai pilihan produk reksadana dari manajer investasi terbaik dan ternama dalam satu aplikasi. Saat ini kami punya total nasabah lebih dari 130.000. Juga total online trading yang tadi saya cerita hanya kontribusi awalnya 3%, sekarang berkontribusi sampai 769% atau berkontribusi in value-nya sekitar 35 triliun sampai Juli kemarin. Motion Trade berkomitmen untuk mendukung investor mendapatkan akses dan pertumbuhan pasar modal Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang.